Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat YDSF seluruhnya, Waalaikumsalam. alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk menimba ilmu di pagi ini berupa kajian Riyadhus Shalihin juga tafsir Ibnu Katsir. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Prof. Rumrawi. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Natu ilaihi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiyur rasulul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wal mab'uts hudan wa rahmah lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kam nas'ul ilman nafi'a wa rizqa wasi'an mubarakan halalan tayyiban. Wa imanan shatiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar kajian hadis Riyadhus Shalihin bersama Yayasan Dana Sosial Al-Falah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia sekali Allah mengizinkan kita untuk bertemu kembali di dalam majelis ini setelah kita terpaksa libur ya, hampir 2 tahun. Ya. Semoga musibah yang menimpa kita itu semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran yang terbaik dari musibah. Sebab musibah itu kita sikapi dengan benar, dengan cerdas, dengan cara pandang orang beriman. Orang beriman bisa merubah musibah menjadi berkah. Ya. Kalau musibah itu menjadi berkah, gimana kalau nikmat? Ya. Tentu sangat luar biasa. Dan inilah kehebatan orang yang beriman itu. Musibah jadi berkah. Bagaimana menjadi berkah? Ternyata karena musibah apapun yang terjadi, itu hanyalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kesalahan kita. Ya. Pedoman kita, petunjuk yang mengatakan wa ma'asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kita, kecil atau besar sekalipun, hanyalah akibat ulah tangan kita sendiri. Dengan kata lain, ya, bahwa alam itu akan merespon iman dan takwa kita. Kalau iman takwa kita benar, maka respon alam kepada kita hanya memberikan kemanfaatan yang optimal.
Tentu kita ingat firman Allah dalam surat Al-A'raf yang enggak salah 97. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini ada sumpah tersirat di awal surat semacam ini kan langsung dimulai dengan taukid, dengan stressing, dengan penegasan. Jadi wallahi sungguh pasti. Walaupun dulu sebuah negeri-negeri manapun, amanu wattaqau, telah beriman, bertakwa dengan benar, la fatahna lil barakati minas sama'i wal ard. Ternyata langit akan buka pintunya untuk memberikan berkah. Begitu bumi. Bumi akan beri berkah bukan musibah. Walakin kadzabu, tapi sayang mereka berdusta, bohong dalam pengakuannya sebagai orang yang beriman bertakwa. Bahkan makan yaksibun itu terjadi, maka Allah akan menghukum, memberikan ujian cobaan disebabkan karena ulah tangan kita itu. Ya. Sebenarnya ayat yang lain mengatakan, inilah semua musibah terjadi karena izin Allah. Wa may yu'min yahdi qalbah, siapa yang beriman maka dia akan diberikan petunjuk ke dalam kalbunya. Kalau boleh saya istilahkan, dia akan berikan kecerdasan iman, kecerdasan spiritual. Yaitu apa? Ternyata menurut hadis Rasulullah, yang ini tentu tidak bisa dilihat melalui lab apapun, ya. Lab teknik apa lab medis nggak akan kelihatan. Yaitu apa? Musibah itu kalau kita sikapi dengan benar, ini pasti peringatan kepadaku. Maka saya pun melakukan introspeksi terhadap perbuatanku. Maka pertama, musibah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kita pun diberi pahala yang berlipat karena sadaran dan kesabaran kita. Kemudian itu yang terjadi ya selama hampir 2 tahun kepada kita ini. Baik, kembali kepada kajian kita. Kita yang lalu sudah sampai kepada hadis nomor 165. Ya, intinya hadis yang lalu itu ya, ketika hari kiamat nanti, ya, ketika dihadapkan dari Allah di yaumul hisab, di hari perhitungan itu, ya kita kembali seperti kita sedia kala awal menciptakan. Kita lahir itu tanpa selai benang pun. Saat itu nanti begitu. Ternyata semua ya telanjang bulat tanpa alas kaki dan lain sebagainya seperti itu. Dan saat itulah Rasulullah SAW menjadi saksi atas umatnya, para nabi dan rasul. Dia pernah menjadi saksi kepada atas umatnya, yang biasanya saksi yang memberatkan. Bisa saksi yang meringankan. Kalau insya Allah Nabi Muhammad meringankan kita. Itu kan dalam hadis yang lalu yang sudah kita kaji, ya. Yaitu akan didatangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang diseret ke arah kiri, maka Rasulullah pun berteriak, "Ya Rabb ashabi, wahai Tuhanku, itu adalah umatku, itu adalah umatku." Maka dijawab oleh Allah, fayuqal, dijawablah kepada Nabi Muhammad yang berteriak tadi, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Engkau Muhammad kan tidak tahu setelah engkau tiada, setelah engkau wafat, apa yang mereka perbuat setelah kau tiada. Maka Rasulullah pun bersabda,
Sebenarnya yang disabdakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika nanti dia ditanya oleh Allah, itu di kalau nggak khilaf itu di surat Al-Maidah 112, ya Isa bin Maryam, hei Isa anak Maryam, anta qulta linnas, ada kau dulu mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah, jadilah aku dan ibuku itu sebagai Tuhan selain Allah. Dan qalu subhanak, maka qala subhanak, Nabi Isa pun berkata, maha suci engkau ya Allah. Ya. Ma yakunu li an aqula malis bihaq. Tidak punya hak sama aku untuk melakukan sesuatu yang tidak ada hak padaku untuk itu. Dengan kata lain, tentu aku sama tidak pernah memerintahkan seperti itu. Saya tidak punya hak untuk mengatakan. Ingkul tu kullu faqat alimtah. Kalau aku benar mengatakan itu, tentu engkau maha tahu. Wa anta allamul ghuyub. Dan engkau lah yang maha mengetahui tentang yang gaib. Ma qultum illa ma amartani bih. Yang katakan kepada hanya yang aku perintahkan kepadamu, bukan yang lain. Yaitu apa? Anik butul rabbi wa rabbukum. Sembahlah hanya Allah saja, dia itu Rob kami, Robku dan Rob kamu sekalian. Wa kuntu alim syahid ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi yang meringan selama aku berada bersama mereka. Falamma fatafaitani kunta antar raqib, setelah engkau wafatkan aku, Tuhanku, ya. Maka engkau yang mengawasi mereka. Anda langsung mengawasi mereka, mengatakan tentang mereka. Innaka antal azizul hakim. Innaka ala kulli syahid. Sungguh engkau maha saksi atas segala sesuatu. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Kalau mereka kau azab, mereka adalah hambamu sendiri. Seakan secara tidak langsung ada mohon agar bisa diampuni. Itu aja ini batu, wain tatakfilan faan wa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau kau ampuni, tentu engkau lah zat yang maha perkasa, tapi maha bijaksana. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad ketika dihadapkan pada beliau sebagian umatnya yang diseret tadi, diseret ke arah kiri tadi. Wa yuqalu li, maka dikatakan oleh kepadaku, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Sungguh mereka terus saja murtad, meninggalkan ajaranmu, keluar dari agamaku dan agamamu setelah engkau meninggalkan mereka. Jadi artinya memang ada yang murtad dari Islam ini, ya Allah jangan pernah mengampuninya, dan itu tanggung jawab umat Muhammad sendiri, bukan Nabi Muhammad yang minta bertanggung jawab. Ini hadis riwayat muttafaq alaih, disepakati baik oleh Al-Imam Al-Bukhari maupun Al-Imam Muslim. Ya. Ini yang lalu baru separuh, ya, belum selesai, dan kita selesaikan. Inti hati tidak hanya berhenti kita dikum dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, ya, tetapi nanti Ibrahim adalah orang pertama yang diberi pakaian, kemudian dihadangkan umat Muhammad yang itu diseret. Ternyata mereka yang murtad, yang berpaling dari ajaran Muhammad setelah Muhammad telah wafat. Sehingga ini harus menjadi pelajaran buat kita. Ya. Berikutnya hadis nomor 166 dalam bab ini, urutannya bab ke-11. An Abi Sa'id Abdullah ibnu Mughaffal. Berasal dari Abi Sa'id. Abi Sa'id itu namanya siapa? Abdullah ibnu Mughaffal. Radhiyallahu anhu qala, dia ini berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khadfi. Rasulullah SAW telah melarang kita umatnya dari bermain ketapel, al-hadfu itu ya. Alat untuk melontarkan batu kecil itu. Jadi biasanya ada tangkainya yang berbentuk seperti U gitu, ada karet untuk narik, kemudian di belakang karetnya nanti ada tempat batu kecil, kita tarik lepas. Itu adalah ketapel. Ternyata Rasulullah pernah melarang itu. Jangan main ketapel kira-kira begitu. Waqal, dan beliau bersabda yang kayaknya menjelaskan tentang reasoningnya. Kenapa kok itu dilarang? Innahu la taqtulus syaid. Karena batu yang dilemparkan dengan ketapel itu tidak akan mampu membunuh binatang buruan. Kijang misalnya, ya, atau apapun ya, yang bisa binatang buruan. Ya. Itu tidak akan bisa membunuh itu. Wala yang kauladu, dan juga tidak akan bisa membunuh musuh. Tidak akan bisa membunuh musuh. Atau bahkan melukai pun tidak. Kecuali kecil saja. Ya. Jadi ketapel tidak akan bisa membunuh musuh. Bahkan melukai pun tidak. Wa innahu yafqa'ul ain. Tetapi batu dari ketapel hanya bisa melukai ya. Bukan mencukil, itu sudah mencukil, tidak sampai mencukil. Jadi mungkin melukai mata, bahkan bisa memecahkan biji mata itu sehingga membuat buta. Wa yaksir sinna wa yukasir sin, dan juga bisa mematahkan gigi. Jadi karena batu kecil dari ketapel, maka hanya bisa melukai kecil, melukai mata, tidak akan bisa membunuh binatang buruan, dan juga tidak akan bisa mengalahkan musuh dengan itu. Paling hanya melukai mata atau merusak bola mata atau juga mematahkan gigi seseorang. Hadis muttafaq alaih juga. Hadis yang disepakati antara Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi ternyata ya, yang namanya ketapel itu ya, pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikian apakah ini sampai tahrim, sampai tingkat haram atau tidak? Sehingga kemudian tidak sampai tingkat tahrim, paling hanya makruh saja, sehingga boleh saja kita pakai, tapi harus hati-hati. Jangan sampai mengenai orang. Dalam arti mengenai orang hanya melukai saja, melukai mata dan lain sebagainya. Tapi kalau berburu dengan itu tidak mungkin. Sehingga maka kalau berburu ya dengan senjata yang bisa membunuh binatang buruan. Nah, ini kalau memburu mungkin saja buruannya tidak apa, tapi bisa kena manusia, akhirnya menyakiti orang sehingga menjadi berdosa. Saya kira begitu dua Allah, wallahu alam bishawab. Wa fi riwayatin. Jadi dalam riwayat lain, anna qariban libni Mughaffal khadafa fanahahu. Dalam riwayat lain, ada seorang kerabat atau keluarga dekat dari Ibnu Mughaffal tadi yang juga melakukan itu, bermain ketapel. Fanahahu. Kemudian dilaranglah oleh Mughaffal, Ibnu Mughaffal itu. Jangan main itu, kira-kira begitu. Waqal, yaitu berkata untuk mengingatkan tadi kerabat dekatnya tadi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hadfi.
sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang bermain ketapel itu. Bokol dan Rasul bersabda, innaha la tasidu soidan. Sungguh kalau ketapel itu tidak akan bisa untuk memburu atau membunuh binatang buruan. Semua ada. Bakal kemudian berulang kembali mengatakan, uhaditsuka. Zakatan padamu, kerabat dekatku. Anna rasulnaha anhu. Rasulullah sungguh pernah melarang itu, melarang main ketapel. Semua otak takhzafu. Tetapi ternyata sudah aku larang pun kamu juga mengulang lagi main ketapel. La ukallimuka abadan. Maka tamu Ibnu Mughaffal kepada kerabatnya tadi, karena peringatan sampai 2 kali, tetap tidak menggubrisnya, maka la ukallimuka abadan. Saat ini maka aku tidak akan mau berbicara lagi denganmu. Jadi dengan kata lain ya, berdinari sekali 2 kali kok tetap dablek kira-kira begitu, maka dia mengatakan sudah saya nggak mau ngomong lagi dengan kamu. Maksudnya tidak mau menasihati kamu, karena menasihatan satu kalau ambat sepi saja kira-kira begitu. Ini hadis yang ketiga dari bab menjaga. Babnya bab menjaga sunnah-sunnah Rasul ya. Harus menjaga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga nomornya dalam bab ini urutan nomor 12, tapi nomor hadis ini 167. 160 dalam Riyadhus Shalihin atau terjemah Riyadhus Shalihin. Ini terbitan Indonesia tentunya ini. Wa an Abbas ibn Rabi'ah. Dan hadis bersumber dari Abbas bin Rabi'ah. Oh bukan, an Abis bin Rabi'ah. Hadis berasal Abis bin Rabi'ah dia berkata, Ru'aitu Umar bin Khattab yuqabbilul hajar. Abbas bin Rabi'ah ini, Abis bin Rabi'ah ini pernah melihat Umar bin Khattab ketika tawaf tentunya melihatnya. Melihatnya bagaimana yuqabbilul hajar. Ternyata dia itu mencium hajar aswad itu ketika tawaf. Wa yaqul, sebentar Umar berkata ketika setelah mencium itu, inni a'lamu annaka hajaru. Sungguh aku tahu persis, kata Umar, bangkoi hajar aswad, kamu itu batu biasa. Hanya berwarna hitam, kira begitu. Ma tangfa'u wa la tadhurru. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tapi juga tidak bisa mencelakakan. La tangfa'u ma tangfa'u wa la tadhurru. Walaula ani Rasul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabaltuka. Sungguh kalau seandainya aku tidak melihat melihat apa? Rasulullah. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ma qabaltuka, aku pun tidak sudi untuk mencium. Jadi inilah masalah ibadah ya. Bagian ibadah, yang ibadah itu tuntunannya hanya dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada tidak ada porsi untuk akal.
Jadi porsi, tidak bagian untuk akal. Oh, ini enggak masuk akal, jadi kita ganti begini, tidak. Ibadah itu dasarnya tuntunan. Yang ditunjuk Allah dan Rasul. Umar menggunakan ini karena melihat Rasul menciumnya, maka berarti tuntunan itu. Maka dia mencium Hajar Aswad, batu hitam, yang sebenarnya secara umum ya, tidak bisa mencelakakan, bukan tidak bisa membahagiakan siapapun. Muttafaqun alaihi. Juga diriwayatkan oleh kesepakatan dua orang imam al-muhaddis, al-imam al-Bukhari dan al-imam Muslim. Yang menjadi pelajaran buat kita bahwa dasar ibadah itu adalah tuntunan. Apa yang dituntut oleh Allah dan Rasul, mungkin secara rasional tidak masuk akal. Tapi itu kewajiban kita. Mungkin saat itu belum bisa masuk akal, tapi mungkin kesempatan lain akan bisa diungkap. Rahasia di balik itu apa misalnya. Di hari ini konon ada informasi ya. Seseorang ahli fisika dari Amerika. Ya. Yang mencoba meneliti sholat berjamaah itu. Berjamaah itu ternyata kok beda-beda rakaatnya. Yaitu subuh hanya 2 rakaat, siang 4 rakaat, agak sore ya asar 4 rakaat juga. Kemudian maghribnya hanya 3. Ke isyaknya 4 rakaat lagi. Ternyata itu setelah didalami secara teliti jeli. Ahli bisa menyimpulkan ternyata perintah Allah untuk merapatkan soft dalam sholat itu, bahwa setiap jirika itu ada aliran listrik, aliran listrik minus, plus dan minus itu. Kalau kita sholat jamaah itu rapat, maka itu berarti akan menambah, menguatkan energi plus dan minus itu. Seperti HP lah, ketika HP itu dicat, itu akan menambah powernya. Nah, powernya itu. Nah, sholat itu seperti itu ternyata, Masya Allah. Jadi kalau kita, kan anjuran Rasulullah keras dalam masalah itu. Kok bengkok atau tidak mepet langsung marah. Ternyata rahasianya itu apa? Karena mepet bau kita, kiri dan kanan nyentuh bau yang di kanan maupun kiri kita, kaki juga begitu, itu ternyata itu akan meningkatkan aliran ya, plus maupun minus yang dalam tubuh kita tadi. Nah, ketika pagi hari itu kita baru istirahat total malam itu. Beratnya ya bisa 6 jam, bisa sampai 8 jam. Nah, sehingga energi plus minus tidak tergunakan. Sehingga masih full kira-kira begitu. Ya tidak perlu penambahan energi lagi. Maka cukup dengan 2 rakaat saja. Setelah itu kita beraktivitas setengah hari, 6 jam. Kira-kira begitu. Itu tergunakan itu tadi. Aliran listrik tadi. Nah, ya berkurang. Maka perlu dicat. Maka sholatnya bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Begitu berikutnya lagi. Aktivitas lagi sama menjelang sore. Nah, tergunakan lagi energi. Maka berkurang lagi. Maka perlu dicat lagi dengan sholat yang 4 rakaat. Sudah tercat dengan 4 rakaat tentu. Full lagi kira-kira begitu. Dan maghrib sudah dekat, sudah sangat dekat, tidak perlu energi yang full sehingga cukup hanya 3 rakaat. Berikutnya sholat isya, karena sholat isya nanti kita harus berhenti kosong lama, sekian lama itu, maka perlu dicat
full dengan 4 rakaat. Itu salah satu saja yang coba diteliti oleh para ahli dalam bidang fisika. Nah, tentu semua aturan ibadah, semua asal tidak masuk akal kalau nanti pada saat nanti bisa diteliti pasti akan yang bersifat rasional semacam itu. Ya, ini tadi ya tuntun apa ibadah itu biasanya tuntunan ya, bukan tontonan ya. Baik, sekarang hadis berikutnya. Ya, tadi Umar mengatakan itu ya. Hadis berikutnya ternyata kita pindah ke bab lain sudah. Dari bab untuk menjaga sunnah Rasul. Sunnah yang diajarkan Rasul, terutama dalam masalah ibadah itu. Sekarang babnya adalah bab wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala. Babnya yaitu kewajiban untuk tunduk patuh kepada hukum Allah. Wa ma yaquluhu man ila dzalik wa amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan siapapun yang diseru kepada itu harus tunduk, harus patuh. Baik untuk amar ma'ruf maupun nahi munkar. Intinya bahwa apa kata Allah dan kata Rasul kita harus kita patuhi, kita tunduk dengan pasrah dengan tidak harus menggunakan akal yang aneh-aneh tadi. Ya. Hari ini misalnya Allah menentukan ada hukuman mati, dan sekarang bertentangan dengan HAM dan lain sebagainya, itu tidak benar bagi yang beriman. Kecuali kita beriman, boleh mengatakan, tapi kalau kita beriman, jangan sampai kita berani mengatakan semacam itu karena ketentuan Allah. Dan Allah Maha tahu. Itu menolak berarti kita merasa lebih tahu dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Pertama, dari ayat Al-Quran yang ada 2 ayat disebutkan dalam bab ini, ya, dalam Riyadhus Shalihin. Pertama adalah firman surat An-Nisa, ayatnya ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan tidak seperti itu. Jadi apa yang dilakukan orang-orang musyrik, orang kafir Mekah. Tapi demi Tuhanmu, demi Rabbmu yang menciptakanmu, yang menghidupkan kamu, yang memberikan kehidupan kepada kamu, yang menata alam semesta dan menjaganya. La yu'minun. Belumlah seseorang itu beriman dengan sebenarnya. Jadi kesempurnaan iman ya. Belumlah iman seseorang sempurna, ini dalam hadis banyak ya. La yu'minu ahadukum, misalnya banyak ya. Ini sumpah Allah, sumpah dengan dirinya. Tapi kalau Allah bersumpah itu ya bisa dengan makhluk, bisa dengan dirinya. Karena sumpah itu, hakikat sumpah itu adalah mengikatkan jiwa raga kita, ya, mengikatkan jiwa kepada zat yang kita agungkan. Sebenarnya buat kita yang kita agungkan hanya Allah. Tidak yang kita harus selain Allah. Maka bersumpah itu harus menggunakan Allah. Wallahi misalnya, wa rabbi misalnya, wa ilahi. Kok menggunakan yang lain? Man halafa billah faqad asyrak, dalam hadis Rasul. Barang saya bersumpah dengan selain Allah maka telah berbuat kemusyrikan. Bermusyrik berarti sangat fatal, karena kemusyrikan sekecil apapun itu akan menghanguskan iman kita. Ya.
Kalau Allah tidak, siapa yang yakun Allah? Tentu nggak ada dirinya sendiri tentunya. Seperti warabbika, wallahi juga bisa. Bukan seringnya dengan makhluknya, tapi makhluknya bukan mengagungkan makhluknya. Makhluknya itu mengundang kita. Manusia umatku, kira-kira begitu. Jadi semua ya. Umatku, cermatilah ciptaanku. Wasyamsi wa duhaha. Matahari mau datang waktu siang. Wal qamari idza taladan, demi bulan ya, yang menyertai berikutnya dan lain sebagainya. Ada lewat tin, demi buah tin dan negeri yang bisa tumbuh buah-buah tin. Buah zaitun, yang buah zaitun dan tempat di mana zaitun tumbuh dan lain sebagainya. Juga kita itu mau mencermati atau meneliti makhluk yang digunakan untuk sumpah. Ya. Itu Allah ya. Nah di sini dengan dirinya fala warabbika la yu'minun. Betul-betul belum beriman dengan sesungguhnya atau dengan sempurna sampai mereka siap untuk apa? Yuhaqimuka, menjadikan kamu sebagai hakim penentu. Fima syajara baham, dalam hal yang mereka perselisihkan. Dan antar kita, maka untuk kembalikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian summa la yajib angsim harajan. Kemudian setelah Rasulullah memutuskan hukum, maka dia pun menerimanya dengan puas, penuh ridho. Dia disebut rasa keberatan. Tidak ada rasa yang misalkan dadanya, misalnya keberatan. Mimma yang telah kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan patuh tunduk kepada keputusanmu itu Muhammad tanpa sedikit pun persyaratan. Jadi ini sudah disebutkan tanda keimanan, kesempurnaan iman seseorang itu kalau bisa menerima keputusan Rasulullah itu dalam segala yang kita persikan di dalam kehidupan dunia ini. Serahkan pada Rasulullah, dan apa kata Rasulullah, hukum yang pasti benar, tidak boleh kita membantah. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Kalau masih meragukan, berarti iman kita masih diragukan. Apalagi kalau tidak menerima, berarti sama saja kita belum berislam namanya. Alias masih belum, masih kafir. Berikutnya, ayat yang kedua tadi, ayat Quran Nisa 65. Sekarang ayat yang kedua adalah surat An-Nur ayat 24. Maaf. An-Nur surat nomor 24, ayatnya ayat nomor 51. Ayat nomor 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulul mu'minin idza tu'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh ucapan atau jawaban orang beriman apabila diseru oleh Allah maupun Rasulnya, atau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, atau diseru dipanggil menuju ketentuan Allah dan Rasulnya, maka ucapannya, jawabannya hanya satu, yaitu sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah dan Rasul menyeru kita, kita memerintahkan salat misalnya, kita tidak boleh kalau orang beriman betul. Jangan mengatakan ya Allah, buat salat berat buat Allah. Tidak boleh. Orang beriman betul,
Apa seruan Allah? Tinggal sami'na wa ata'na. Tunduk dan patuh tanpa cincong kira-kira begitu. Apapun, hukum apapun. Perintah untuk puasa, ya puasa. Perintah untuk berhaji, meskipun berat dan mungkin bayar cukup banyak, tapi karena Rasul kita tinggal sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, ya, perintahmu dan kami patuh tunduk kepada itu. Dan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang yang akan benar mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di makna ulah dan hanya mereka akan mendapat keberuntungan, kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau diajak, diseru, perlu melihat siapa menyeru kita itu. Diseru oleh orang tua saja, kita juga harus sami'na wa ata'na, kecuali memang ajakan orang tua itu menyalahi ketentuan Allah maupun Rasulnya. Tapi kalau tidak menyalahi ketentuan Allah dan Rasul, pada orang tua kita harus sami'na wa ata'na. Apalagi seruan itu datang dari Allah maupun dari Rasul. Sekali lagi, itu ukuran kesempurnaan iman adalah seperti itu. Ya. Berikutnya ini hadis agak panjang. Ya, saya kira ada 10 baris lebih barangkali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 baris ya. 13 baris. Hadis nomor 168. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi beliau menceritakan tentang hadis ini. Yaitu apa? Lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah turun ayat kepada Rasulullah SAW, ayat apa itu? Ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan bumi. Jadi pemilik tunggalnya Allah. Ya, kita tidak punya apa-apa. Untuk memiliki itu hanyalah amanat dari Allah. Semuanya milik Allah, langit dan bumi ini. Wa in tabdu ma fi anfusikum, in tabdu ya. Dan jika kau tampakkan apa yang ada dalam diri kamu sekalian. Wa in tabdu. Jika kau tampakkan apa yang ada di dalam diri atau dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau juga kau rahasiakan. Jadi dalam hati saja, yuhasibhum billah. Pasti Allah akan menghisab itu. Di ayat ini apapun yang dalam hati kita dihisab oleh Allah. Masih dalam niat tok, niat baik buruk maupun buruk, semua langsung sudah dihisab, dicatat oleh Allah. Langsung dihisab. Apapun yang ada dalam hati kita, baik atau buruk, langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tadi awali karena seluruh isi dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika ayat ini turun, istadda dzalika ala ashabi Rasulullah SAW. Para merasa keberatan dengan turunnya ayat ini. Belum dikerjakan, masih dalam sudah dihisab. Mereka merasa berat.
Ya Allah, kok begitu, kira begitu. Istadara ala ashabi Rasulullah. Fa'atau, maka karena merasa keberatan itu, mereka pun beramai-ramai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraku ala rukbi, berombongan ya, berombongan ya. Datang berombongan pada Rasulullah SAW ya, sambil berjongkok di hadapan beliau dan berkatalah mereka, faqalu, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kulisna ma tutiku. Kami telah diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang kami mampu. Jadi kami telah diperintah untuk dengan kewajiban kami mampu untuk melaksanakan itu semua. Seperti apa? As-shalah wal jihad wasyam wasadaqah. Diperintah untuk sholat 5 waktu kami mampu. Wal jihad, jihad di jalan Allah. Dan terutama jalan di perang, kami pun mampu melakukan itu. Wasyam, puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu kami kerjakan. Berikutnya, wasadaqah. Kami diperintah untuk berbagi, itu kita lakukan. Waqat unjid alika hadil ayah, wala nutikuha. Dan Allah telah menurunkan ayat tadi itu. Dan untuk itu, kami tidak mampu. Kami tampaknya tidak mampu melakukan itu. Itu apa tadi? Segala yang terbetik dalam hati sudah dihisab oleh Allah. Termasuk yang kita rahasiakan, Allah untuk mencatatnya. Baik ataupun buruk. Sehingga ini lebih berat daripada yang diberikan kepada kami semua itu. Baik sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Mendengar ini, maka Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah berkatakan, terkejut dengan pengaduan para sahabat yang merasa tidak mampu untuk melaksanakan taklif berdasarkan Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat terakhirnya, menjelang ayat terakhir lah ya. Maka Rasulullah pun bersabda, apa sabda beliau? Aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Apakah kalian dengan pernyataan ini merasa keberatan itu? Berarti kalian akan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh umat sebelum kalian. Yaitu apa? Aturidu antakulu. Apakah dengan ini kamu ingin mengatakan sebenarnya dikata kama qala ahlul kitabain min qablikum, sebagaimana dikatakan oleh para ahli kitab, yaitu Yahudi maupun Nasrani sebelum kamu, sami'na wa asoyna. Kami dengar ya Allah, tetapi kami langgar. Atau kami dengar tapi kami enggak mau menjalankannya. Jadi kalau Yahudi Nasrani kan seperti itu. Sami'na wa asoyna. Berarti tadi orang yang sempurna imannya adalah sami'na wa ata'na. Hanya itu. Kalau seruan dari Allah dan Rasul tidak ada alternatif kedua maupun ketiga. Sami'na wa ata'na. Nah, di sini merasa keberatan maka harus mengingatkan, apa kamu ini akan mengikuti jejaknya orang Yahudi Nasrani? Jadi perintah oleh Allah, jawabnya apa? Sami'na wa asoyna. Pada mestinya tadi dalam surat An-Nur tadi jawabannya tinggal sami'na wa ata'na. Ya. Wal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akan tetapi katakanlah, jangan sami'na wa asaina, tetapi katakanlah
sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami patuh, tunduk patuh kepadamu. Ghufranaka, kami mohon ampunanmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masih, hanya kepadamu lah kami nanti akan kembali. Jadi buat kita hanya sami'na wa ata'na. Boleh juga dilanjutkan ghufranaka itu. Karena kita mohon ampun padanya dan nanti kita akan kembali kepadanya. Jadi karena kita hanya berdoa Allah, maka kita mohon ampunan dari falamma aftara'ahal qaum. Maka setelah para sahabat tadi terbiasa membacakan ayat, membaca dan membaca ayat ini tadi, wa dhallat bil alsinatuhum, kemudian lisan mereka tidak mengatakan sami'na wa asaina, tapi sudah mengatakan sami'na wa ata'na. Tunduk lisan mereka. Anzalallahu ta'ala fi isriha. Maka Allah pun menurunkan ayat berikutnya. Ya, fi isriha, ayat sudah itu, yaitu apa? La amana rasulullah unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Amana Rasul. Rasul Muhammad pasti beriman kepada turun kepadanya min rabbi, dari Tuhannya, wal mu'minun, begitu orang yang beriman. Dalam menurunkan lanjutan ayat itu, yaitu apa? Rasulnya, Rasulullah SAW tentunya beriman kepadanya, dan juga orang-orang yang mengaku beriman juga ikut beriman. Kulun ambil mana? Semuanya. Allah, Rasulullah, dan para sahabat semuanya akhirnya beriman. Beriman kepada siapa? Iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubi, dan seluruh kitabnya, wa rusuli, dan seluruh utusannya. La nufarriqu baina minhum, la nufarriqu baina min rusuli. Kami tidak membedakan antara seorang dan yang lain. Semua kita imani. Kita juga seperti itu kan. Ya. Tidak hanya Nabi Muhammad, tapi semuanya. Nabi Isa kita imani. Ya. Nabi Musa kita imani. Nabi Ismail, Nabi Isa kita imani semuanya. Sementara mereka akan tidak. Mereka tidak mau mengimani Muhammad. Mereka tidak mau mengimani Muhammad dan Nabi Isa. Mereka tidak mau mengimani Jibril, karena Jibril yang membawa wahyu, membuka rahasia mereka pada Muhammad. Nah, mereka tidak mengimani Jibril. Ini hanya iman kepada Mikail saja, kata mereka. Kita semua kita imani, baik seluruh nabi maupun seluruh rasul, dan juga seluruh malaikat tanpa kecuali. Tidak membedakan antara setiap nabi, dan setiap rasul. Semua diimani. La nufarriqu baina min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami patuh dan taat. Ghufranaka, kami mohon ampunanmu ya Allah, Tuhan kami, Rabbana wa ilaikal masih. Hanya kepadamu lah kami harus kembali. Ya. Ini Al-Baqarah berapa? 285. Berikutnya, falamma fa'alu dzalika nasakha. Kemudian setelah mereka menjalankan itu tadi, patuh dan beriman pada seluruhnya, ya, dan patuh pada ayat yang pertama, merasa keberatan tadi, ya. Nasyahallah ta'ala, ya. Allah menghapuskan itu, fa'angjalallah ta'ala, ada Allah menghapuskan tadi yang mereka anggap keberatan tadi, jadi bukan dihapus ayatnya, tetapi Allah tidak
mencatat tadi ya, kalau niat perbuatan yang buruk belum dilakukan maka belum dihitung dosa. Sebaliknya kalau berbuat kebaikan, berniat kebaikan, belum selesai sudah dihitung. Satu kebaikan bahkan bisa lipat 10 kali. Maka Allah menurunkan keterlanjutan ayatnya yaitu apa? La yul nafsan illa mus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali yang setara dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain, Allah akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ya, kewajiban dari Allah pasti sudah terukur. Semuanya adalah dalam batas kemampuan manusia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan yang dilakukan akan diganjar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa 'alaiha maktasabat. Dari perbuatan jahat atau maksiat yang dilakukan maka mereka pun harus bertanggung jawab atas itu. Rabbana tu'akhidna in nasina akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah yang tanpa sengaja, kira-kira begitu. Salah yang tanpa sengaja. Mohon tidak dihukum kalau kami salah, kami lupa. Dan juga kalau salah tapi itu bukan karena sengaja berbuat salah. Itu ajaran buat kita umat Nabi Muhammad SAW, umat Al-Quranul Karim. Ya. Ya. Berikutnya, qala na'am. Maka Allah pun benar. Allah menjanjikan ya, yang lupa tidak dianggap dosa ya. Bahkan tadi ya, ada niat jahat tetapi belum dilakukan juga tidak dihukum dosa. Itulah karena Allah kepada kita umat manusia, Dia itu Maha Penyayang, Maha Pengasih sekaligus juga Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Dan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Bisa rahmatnya juga meliputi segala-galanya, ya, jauh lebih banyak daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kelanjutan ayat, Rabbana wala tahmil ana isron. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan kepada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan kepada kami. Rabbana wala tahmilan isran, beban. Kama hamalan lain qablana, sebagai yang kau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Janganlah kau bebankan kepada kami beban seperti yang kau bebankan kepada umat sebelum kami. Kama hamalan ladzi min qablina. Berikutnya, Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebani kami yang kami tidak mampu untuk memikul beban itu. Ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna. Kemudian, dijawablah na'am. Jadi permohonan kita seperti itu langsung diiyakan oleh Allah. Kemudian Allah menjawab, iya, aku terima permohonan itu, wa'fu anna. Tambah lagi, maafkanlah kami, warhamna. Maafkanlah warhamna. Dan sayangilah kami, rahmatilah kami, anta maulana. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah yang kami sembah.
Fangsurna 'alal qaumil kafirin, maka menangkanlah, berikan kami kemenangan atas orang-orang yang tidak mau beriman kepada. Ya. Inilah ya hadis yang keempat dalam bab bukan bab habis pertama ya, pertama dalam bab yang baru nih. Babnya tadi kan bab mengikuti hukum Allah, patuh pada tentuan Allah. Hadis pertama yang agak cukup panjang, jadi kira-kira ini berkisah tentang akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mulai 283 sampai 286. Ya. Saudara sekalian, hadirin dan dimuliakan Allah SWT, ya, dan setiap yang memiliki hikmah dari itu semua. Ya. Yang pertama tadi bahwa keimanan seorang itu takarannya apa? Takarannya adalah kalau apa kata orang Rasul kita tinggal sami'na wa ata'na. Kalau belum itu berarti iman kita belum sempurna. Ya. Dan berikutnya tadi ya, semua dan bumi milik Allah, semua sujud tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya manusia pun sujud tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah hanya akan mewajibkan sesuatu kepada kita sebatas kemampuan kita. Tentu kemampuan maksimal, bukan semampunya. Tapi kemampuan maksimal kita sebenarnya apapun ketentuan Allah itu, Allah sudah mengukur. Siapapun mampu. Dia bukan kemampuan, masalah kemauan. Ya guys, manusia siapapun mampu. Hanya saja sayang banyak yang tidak mau. Maka tidak aneh kalau Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi walakin aktsarahum kafirin atau la yu'minun. Namun sayang sebagian besar mereka tidak mau beriman. Hadirin dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira materi hadis sampai di sini. Kemudian kita akan beralih kepada apa? Beralih kepada materi kedua, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Maaf, kita minum dulu. Ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Kita sampai ayat 78 kalau enggak khilaf itu. Ya. Ayat 78, ayat 79 dari surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Baqarah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Wa inhum illa yazunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim thumma yaqulun hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa minhum itu di antara mereka ummiyun, orang-orang yang tidak mengenal baca dan tulis alias buta.
Aman, angan kosong. Wa inhum illa. In itu asal makna kalau in saja itu syarat jika atau kalau. Tapi kalau in ini berikut dengan illa, maka in itu bukan syarat kalau atau jika, tetapi bermakna nafi. Karena negatif. Dari wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Hanya memperkirakan. Jadi di ayat ini Allah menceritakan bahwa di antara orang Yahudi itu ada yang sebenarnya ya, tidak mengenal kitab Taurat. Tidak mengenal kitab Taurat. Makanya buta huruf tidak tahu tentang kitab Taurat. Yang mereka tahu apa? Ya hanya amani saja. Amaninya apa? Ini nanti banyak, amani itu banyak dari mereka itu. Mereka misalnya kedorakan mereka anggap, oh kalau neraka nyentuh kami, paling hanya sesaat, hanya berapa hari. Itu kan angan-angan saja. Bahkan juga mereka mengangan juga apa angannya? Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Karena itu maka kalau neraka hanya beberapa saat saja. Dan menurut mereka ini, menurut anggapan mereka harus masuk neraka selama mereka itu menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh siapa itu? Ya, oleh apa namanya tokoh mereka, ya, siapa Musa Samiri. Jadi karena mereka itu menyembahnya hanya 40 hari, maka mereka terpaksa masuk neraka paling hanya 40 hari. Kenapa kok 40 hari? Ya karena kami kan anak-anak Allah kekasihnya. Masya Allah tega sama kami. Mereka beranggapan semacam itu. Ya. Dan ini sebenarnya ya termasuk tazkiyah. Tapi tazkiyah bukan tazkiyah yang positif. Ada tazkiyah yang negatif. Tazkiyah negatif. Karena tazkiyah itu sebenarnya asal maknanya kan mensucikan jiwa atau mensucikan diri juga. Dan memang ajaran agama Allah itu untuk kita bersih suci baik secara fisik maupun non fisik. Secara non fisik niat kita yang terbetik dalam hati kita itu harus bersih, harus suci. Yang fisik badan kita ada ajaran berwudu, ada ajaran mandi dan lain sebagainya. Makanan kita juga harus bersih. Baik secara fisik dari najis, bahkan juga bersih non fisik yaitu halal, halalan thayyiban. Ya. Jadi apa namanya? Mensucikan diri tentu positif. Tapi ini mensucikan diri dalam bentuk lain, istilah lain yaitu apa? Menganggap dirinya suci. Atau dengan istilah sok suci. Sok suci. Itu yang dilarang. Maka ada perintah, ada larangan, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian itu merasa suci atau merasa sok suci. Dan ini umumnya sikapnya Yahudi Nasrani seperti itu. Mereka anak-anak Tuhan, kekasihnya, bahkan mereka mendapat janji dari Tuhan, nanti dalam ayatnya dijelaskan sadar seperti itu. Mereka merasa Tuhan sudah berjanji pada mereka. Begitu. Ya. Itu kan namanya sok suci, dan itu tazkiyah yang negatif, tazkiyah yang dilarang. Qad aflaha man tazakka, kalau itu sungguh beruntung orang yang
berusaha mensucikan dirinya, bukan yang merasa sok suci. Baik. Karena ummiyun itu, Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai Nabi Ummi. Misalnya ketika mereka orang kafir menganggap Muhammad yang ngarang itu. Atau hari ini masih ada mengatakan itu karangan Muhammad. Atau Muhammad jiplak dari kitab terdahulu. Nah, dalam kota Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitab. Dan sebelumnya kamu tidak pernah bisa membaca kitab yang lalu, baik Zabur, Taurat maupun Injil. Kenapa? Karena memang tidak mengenal baca dan tulis. Wa tahuttuhu biyaminika. Dan kamu tidak pernah menyentuhnya dengan tangan kananmu. Idzan lartabal mubtilun. Tapi kalau kamu bisa membaca, bahkan juga pernah membaca kitab sebelumnya, mereka akan gampang saja untuk menuduhmu, yaitu apa? Hanya menjiplak kitab yang dahulu. Bukan firman Allah, itu jiplakanmu saja, kira-kira. Beliau juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, Inna ummatun ummiyah. Kami ini semua adalah umat yang ummi, yang tidak mengenal baca dan tulis alias buta huruf. Ya. Huruf. La naktubu wa la nakhsabu asyahra. Kami tidak bisa menulis dan juga tidak menghitung bulan. Menghitung bulan dengan melihat planet bulan. Idzal lartaba hakada wa hakada. Jadi kami tidak bisa menulis, juga tidak bisa menghitung hitungan bulan itu demikian dan lain sebagainya. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian di dalam Al-Quran, ummiyun itu juga ada makna lain. Tidak hanya buta huruf, tapi juga umat yang belum pernah turun ke dalam umat itu satu kitab. Belum pernah turun pada umat satu kitab, atau belum pernah diutus seorang nabi kepada umat itu, maka juga sebenarnya umat ummiyun. Umat yang ummi. Bahkan nanti ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu, betul awalnya tidak mengenal baca dan tulis. Hanya ketika menerima wahyu pertama kali, tentu kita masih ingat, ya. Ma'an Nabi Korek waktu itu. Kami tidak bisa baca. Aku tidak bisa baca. Memang dan tidak pernah belajar memang. Namun, karena memerintahkan umatnya, mewajib untuk mencari ilmu. Benarkah Muhammad sampai akhir hanya tetap bumi dalam arti tidak mengenal baca dan tulis? Ya. Yang buta huruf tadi? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau beliau memerintahkan apapun umatnya untuk belajar, tidak mungkin kalau beliau itu tetap buta huruf. Karena sebelum merintah, beliau akan beri contoh lebih dulu. Kalau menekuni matakan malah tafalun. Jadi jangan sampai kita itu berucap tapi kita sendiri tidak melakukan apa yang kita ucapkan untuk orang lain itu. Ya. Sehingga ada yang memaknai ummi itu adalah nisbat kepada umat. Jadi Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Dan saya kira Allah sendiri pernah menguji di dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka ala khuluqin azim. Sungguhku engkau dalam akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Akhlak beliau sangat agung. Dia tidak mungkin memerintahkan umat, dia tidak
tidak melakukan belajar. Ya. Dan mungkin Allah tidak mungkin Allah membiarkan Nabi Muhammad tetap buta huruf. Jadi belajarnya di mana? Itu diajari oleh Allah. Diajari oleh Allah. Tidak mungkin Allah bisa mengajari Muhammad, tentu sangat mungkin. Kita manusia bisa mengajar orang, bisa membaca apalagi Allah. Tentu sangat mudah Allah mengajar Nabi Muhammad itu. Sehingga saya kira memahami saya kira juga ada benarnya. Dulu yang dibutuhkan pada awal kenabian beliau tahu, tapi begitu menjadi nabi Allah tidak membiarkan tidak betul. Misalnya sanukri'uka fala tangsa. Aqra yukri'u tidak hanya membacakan tapi juga membuat seseorang bisa membaca. Sanukri saya jadikan engkau bisa membaca maka kau tidak akan lalai. Wajaka dzalang fahada mendapatimu dzalan. Orang tidak mungkin sesat dari kebenaran. Tapi kemungkinan sesat dari pengetahuan, dari membaca tadi. Sehingga Allah menjadikan bisa membaca. Si An-Nabiul Ummi itu bisa menjadi Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Apalagi di akhir surat apa namanya Al-Ahzab segera. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizul ma'anittum. Sangat berat baginya apa yang menyusahkan kamu. Harisun alaikum. Selalu berusaha. Harisun alaikum. Selalu berusaha dengan keras untuk menyelamatkan kalian. Kemudian bil mu'min raufur rahim. Allah menyebut Nabi Muhammad bersifat sama dengan sifat Allah yaitu rauf. Rauf dan Rauf asma' husna. Itu sifatnya Allah. Tetapi Nabi Muhammad dikatakan bil mu'min raufur rahim. Sangat menyayangi umatnya dan saya kira banyak sekali ayat Al-Qur'an yang karena sayangnya Nabi pada umatnya sampai beliau ya boleh katakan tidak puas kalau hanya menyampaikan kewajiban. Mereka selalu berusaha mengimankan mereka. Sampai ditegur Allah, innaka la tasma'u abdata. Mau tidak akan memberitai iman kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ada lagi ayat fala'ala kaba'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi kau akan bunuh dirimu sendiri ya Muhammad. Karena memikirkan mereka yang tidak mau beriman. Ya, jadi tugasmu bukan mengimankan, tugasmu hanyalah mengingatkan. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu hanya bukan memaksa untuk beriman. Sehingga An-Nabiul Ummiyu apalagi ya, ketika beliau wafat yang diingat juga ada umatnya. Ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Saking sayangnya kepada umatnya seperti itu. Ya. Jadi An-Nabiul Ummi, saya berpendapat bahwa juga bermakna Nabi yang sangat amat sangat menyayangi umatnya dengan sangat luar biasa. Kembali pada ayat tadi, yaitu apa namanya mereka itu hanya berangan-angan tidak mengenal kitab Taurat kecuali hanya angan saja yang mereka hanya praduga hanya dugaan yang tidak benar. Berikutnya orang semacam itu diancam oleh Allah dan ancaman ini berulang sampai 3 kali dalam satu ayat, yaitu ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab, maka celakalah bagi orang yang menulis kitab. Dan menulis dengan tangan mereka sendiri. Bi-ID, maka berikutnya dengan tangan mereka. Juga ada yang memaknai neraka wailah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, tapi kemudian diklaim bahwa itu dari Allah. Dengan saya mencatut nama Allah
sebagai yang menurut kitab yang mereka tulis sendiri dengan tangan mereka. Ancamannya wail. Pertama, celaka. Orang yang menulis kitab dengan tangan mereka bukan wahyu dari Allah. Kemudian semua yaqulu mereka mahadza min indillah. Ini bukan tulisan saya, tapi ini dari Allah. Masya. Ya kalau Nabi Muhammad itu ditulis seperti itu, tentu tidak mungkin wahyu macam itu. Ya. Mengapa mereka mengatakan itu dugaan saya? Kenapa? Karena mereka menuduh, mereka melakukan itu. Kitab mereka telah mereka rubah demikian rupa, mereka palsukan. Ini kan surah Al-Qur'an yuharrifunal kalima mawadhi'i. Mereka merubah-rubah. Ya. Lafaz dalam kitab Taurat maupun Injil itu dari yang sebenarnya dirubah, diganti. Ini langsung kata Allah, bukan dari kita. Jadi Allah mengatakan itu. Maka di sini apa itu layak tubun, karena mereka merubah kitab dengan tulisan mereka sendiri, kemudian dilakukan itu semua dari Allah, maka diancam celakalah mereka, neraka wailah buat mereka. Liyastaru bi thamanan qalila. Untuk apa itu? Mereka melakukan itu paling hanyalah untuk mendapatkan materi dunia, dan materi dunia semuanya hanyalah sedikit. Terjemahan secara harfiah, ya. Agar dia membeli itu dengan harga yang murah. Harga murah itu maksudnya adalah materi dunia. Dunia berseluruh isinya ini bagi Allah adalah sangat murah. Tidak mahal. Mungkin ukuran kita mahal. Tidak seorang yang mampu memiliki planet bumi bisa seluruh isinya. Tidak ada negara pun tidak mampu. Namun demikian sangat murah. Ya, kalau ayatnya dirubah, diganti hanya untuk mendapatkan itu, maka berarti mengobral ayat yang sangat mahalnya ternyata harga dengan harga yang sangat murah. Maka liyastaru bi thamanan qalila. Dan ini dua pelajaran buat kita. Al-Quran pun mungkin Al-Quran tidak mungkin dilakukan seperti itu. Karena ikut menjaganya pasti akan ribut satu di planet bumi ini yang karena telah dirubah Al-Quran. Tapi bisa merubahnya bukan teksnya yang dirubah, tetapi penjelasannya, maknanya yang dirubah. Itu kalau Al-Quran tidak mungkin dirubah teksnya. Yang mungkin dirubah adalah penjelasannya, dan itu saya sampaikan banyak yang melakukan itu. Yang seperti sama juga dengan yang ini, yang benar-benar merubah ayat Allah dengan tulisan mereka, kemudian dikatakan itu dari Allah. Maka sekarang kita sudah sering dengar istilah apa namanya ya, yang istiqomah iman dalam garis lurus, tetapi ada iman dalam garis fulus. Hanya untuk mendapatkan fulus saja. Saya kira umat Muhammad yang sekarang ini, bahkan yang umat Islam juga ada yang melakukan yang na'udzubillah min dzalik. Tsumma yaqulun, setelah dirubah tadi dengan tangan mereka sendiri, dan mereka mengatakan hadza min indillah. Wah, ini semuanya dari Allah. Jadi kitab Allah yang sudah tercampur dengan karya tangan mereka yang mereka rubah tadi, dikatakan ini semua dari Allah. Tidak mereka akui. Ini sudah sebagian saya rubah, misalnya saya ganti begini karena tidak pas dan lain sebagainya. Tapi tadi tujuannya sama, liyastaru bi thamanan qalila. Hanya untuk kepentingan materi dunia.
hanya untuk materi dunia. Berikutnya lagi, fawailul lahum. Maka sekali lagi yang kedua kan celakalah mereka. Neraka wailah bagi mereka mimma katabat aidihim. Disebabkan karena yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Naik wail yang kedua. Dan yang ketiga, wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan juga celakalah dan neraka wailah dari segala apa yang mereka usahakan di dalam mengganti, merubah ayat-ayat Allah dengan tulisan mereka sendiri. Ya. Itulah informasi yang pasti benar dari Allah dalam Al-Quran tentang umat terdahulu dan perilaku mereka terhadap kitab Allah. Perilakunya terhadap kitab Allah. Seperti itu. Berikutnya, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhadallahu ahdan wal yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, waqalu dan mereka berkata, lan tamassan, lan tidak akan pernah tamassana menyentuh kami annar, api neraka. Ini mereka berkata, apa tidak akan pernah menyentuh diri kami. Nyentuh saja tidak, apalagi masuk ke neraka. Tentunya maksudnya seperti itu. Ya ada mubalaghahnya di sini. Sengaja lantama sana. Nyentuh sedikit saja tidak, apalagi harus masuk ke dalamnya. Illa kecuali ayyam ma'dudah. Hanya berapa hari yang bisa dihitung. Tadi menurut keyakinan mereka, yaitu ketika mereka itu atas bujuk rayu Musa As-Samiri ya, dengan membuat patung anak sapi dari emas, dibikin demikian rupa, ada lubang yang begitu angin masuk akan keluar suara seperti suaranya sapi, dan itu disembah. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk menerima kitab Taurat dalam 40 hari. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari. Namun saat itu ternyata Musa Samiri, Musa yang lain tentunya, ya, sengaja menyesatkan mereka dengan membuat patung tadi, patung dari emas tapi berupa anak sapi yang dibikin demikian rupa, kalau ada angin kencang bertiup maka akan keluar seperti bunyinya teriakan sapi. 40 hari mereka sembah itu dan mereka beranggapan kalau mereka harus masuk neraka atau sentuh neraka ya hanya 40 hari itu. Berikutnya, menurut mereka, berikutnya umat Muhammad yang akan abadi di dalam neraka. Kata mereka itu. Maka Allah pun memerintahkan Muhammad untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas klaim yang semacam itu. Atas tazkiyah negatif yang semacam itu tadi. Yaitu apa? At-takhadallah ahdan. Benarkah kamu telah mendapatkan janji Allah seperti itu? Bahwa Allah akan hanya memasukkan kamu ke dalam neraka itu hanya dalam 40 hari? Tentu kalau jawabnya iya. Fala yukhlifallahu ahdah. Pada Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya atau mengkhianati janjinya sama sekali. Jadi dengan kata lain, kalau itu janji itu dari Allah benar, pasti Allah akan menepati.
Jadi kamu benar hanya tersentuh neraka hanya dalam 40 hari. Tentu maksudnya bukan menanyakan itu karena ini dari Allah. Kan Allah Maha tahu. Pertanyaan dari Allah itu semuanya maknanya pasti bukan pertanyaan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin orang yang Maha tahu kok bertanya? Jadi pertanyaannya seringkali merupakan peringatan keras atau kecaman keras. Ya. Kecaman keras. Ya. Jadi mengecam mereka yang mengatakan bahwa mereka menerima janji dari Allah seperti itu. Atau am taqullahu ma la ta'lamun. Atau kalian ini mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal kalian tidak tahu. Dengan kata lain, apakah kalian hanya sekedar mencatut nama Allah? Mencatut nama Allah. Sebenarnya darimu kalau katakan ini dari Allah, padahal kami tidak tahu tentang itu. Tentu sekali lagi pertanyaan dari Allah yang diajarkan Muhammad ya untuk mengecam mereka, untuk mengingkari kejahatan mereka itu. Ya, ini adalah ayat ke berapa? Ke 80. Ya. Masih ada waktu ya. Berikutnya ya. Bala mangkasaba sayi'atan wa ahatat bi khoti'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Berikutnya jadi saya kira masih kelanjutan dari tadi. Tadi mengingatkan mereka ya kepada kebohongan mereka. Tidak mungkin Allah berjanji semacam itu. Dan berikutnya tentang ancaman. Ancaman bagi siapa? Yang bergelimang dosa. Bala tidak bahkan kira-kira begitu. Tidak seperti anggap mereka, bahkan sebaliknya. Yaitu apa? Mangkasaba sayi'atan. Yang berbuat dosa, berbuat keburukan. Apalagi wa ahatat bi khoti'atuh. Akhata maknanya mengelilingi. Ilmu Allah mengelilingi artinya sangat mengetahui. Jadi kalau dosanya mengelilingi berarti dia bergelimang dosa. Jadi sangat banyak dosanya ya, sehingga sudah tidak terhitung lagi kira-kira begitu. Siapa yang berbuat dosa dan terus-menerus sampai dosanya itu meliputi dirinya, ya bergelimang dosa, faulaika sabunar, maka mereka itu pastilah menjadi penghuni neraka. Ashab biasanya pemilik, jamak dari sahib. Maka disebut ashabun nar, karena mereka abadi selamanya di sana, hingga seakan-akan mereka pemiliknya. Begitu ashabul jannah. Mereka yang kekal di dalam surga juga disebut ashabul jannah. Karena mereka seperti orang yang memilikinya. Ashabun nar hum fiha khalidun. Ini alasannya. Kenapa? Ya, karena mereka di dalamnya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Kebaliknya, walladzina amanu wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang beriman. Dan imannya itu berlanjut kepada amal soleh. Soleh itu lawan daripada fasid. Jadi amal yang tidak merusak. Jadi artinya orang yang soleh itu orang yang dirinya tidak rusak dan tidak merusak. Ada orang yang soleh. Kalau di sini wa amil saja mereka hanya berbuat yang baik tidak merusak. Fa ulaika ashabul jannah.
Jadi sekali kebalikan dari tadi. Jadi ini salah satu salah satu ciri khas ya. Al-Quran itu kan selalu seperti itu ya. Jadi kata bangsa Arab tu'rafu bi azdati. Segalanya akan bisa dikenal dengan mengenal lawannya, dengan mengenal antonimnya. Dengan mengenal antonim itu, lawan katanya. Jadi kalau tadi ya orang bergelimang dosa maka akan menghuni neraka itu selama-lamanya. Sebaliknya orang yang tidak berdosa karena orang yang soleh dan juga hanya berbuat perbuatan yang baik, yang maslahah, maka tempatnya juga sama. Kalau tadi ashabun nar, di sini ashabul jannah. Mereka menjadi pemilik surga. Maka disebut ashab. Mereka akan menjadi pemiliknya, pemilik kitab Allah. Tapi mereka, karena kenapa? Karena hum fiha khalidun, mereka selamanya di sana, maka seakan-akan mereka menjadi pemiliknya, pemilik hum fiha khalidun. Sehingga dengan demikian ini disampaikan selalu seimbang antara nazir dengan basyir. Jadi kalau berita yang mengembirakan untuk yang beriman, nanti berikutnya berita yang mengingatkan. Itu selalu seimbang itu. Berbaliknya, kalau dulu kan beri peringatan tentang api neraka, berikutnya nanti yang mengembirakan tentang surga dan ahli surga. Jadi selalu seimbang. Ini sekaligus juga mengajar kepada kita ya bahwa kalau kita mendidik anak kita, mungkin siswa murid kita, jangan lupa jangan hanya ditakut-takuti tok, tapi tidak pernah diberikan berita yang mengembirakan. Harus seimbang. Juga sebaliknya jangan-jangan yang menyenangkan, menggembirakan tok. Tidak ingat pada hal yang juga menakutkan. Itu saya kira pendidikan yang adil dan pasti juga pendidikan yang tepat, karena itu adalah contoh Allah di dalam mendidik kita mulai kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kita sampai ayat 80 berapa? Ayat 82. 78 sampai ayat 82, dan saya kira ya, 83 ini ayatnya agak panjang, dan karena waktu saya kira, karena tidak ada dialog ya, sehingga saya kira untuk kita turun sekian. Jadi dari 2 bab, misalkan hanya 4 ayat, 7, 8, 9, 80, 81, 83, 5 ayat Al-Quran. Semoga kita tetap istiqamah dalam iman kita pada Allah, iman kitabnya pada Rasulnya, semua tanpa kecuali dan tanpa membeda-bedakan. Kita mengimani Taurat dan Injil, bukan Zabur. Bisa mengimani Al-Quran. Ya. Tetapi tentu di Taurat dan Zabur yang dulu yang masih ada. Sekarang kan sudah berbeda, bukan yang asli yang dulu. Sehingga Al-Quran dihadirkan oleh Allah untuk apa? Bukan untuk menyempurnakan, tapi untuk mengabadikan itu. Maka Al-Quran turun berbeda. Kitab terdahulu turun itu sekaligus, ya, seperti pada Musa 40 hari sekaligus selesai semua. Ya. Kemudian nanti Nabi Musa wafat, diwarisir umat. Umat berganti generasi. Anehnya banyak yang kumat. Sehingga yuharifan kalimah mawadi tadi. Ayat Allah banyak yang dirubah, diganti dan lain sebagainya tadi.
Sehingga ada yang hilang. Nah, kalau tidak ada ayat, tidak ada kitab lagi yang turun menghimpun lagi, maka petunjuk Allah yang itu akan hilang. Nah, kalau berkenan menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran asal maknanya adalah himpunan. Himpunan. Dan membaca juga menghimpun. Sehingga bacaan memang bermakna juga himpunan. Dan orang membaca mesti menghimpun, mulai dari huruf demi huruf, kata demi kata, dan juga kalimat demi kalimat, informasi demi informasi. Itulah membaca. Jadi kalau tidak dihimpun, hanya satu huruf saja nggak akan kita dapat apa-apa dari itu. Baru kan A dengan ASI, kita baru tahu, oh ASI ya. Ada informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau A saja, kita nggak dapat apa. Al-Quran maknanya himpunan. Ya. Kenapa? Karena menghimpun kandungan kitab terdahulu. Nah, kalau tidak dihimpun, itu akan hilang, habis. Ya. Dihimpun lagi dalam Al-Quran. Tapi yang dihimpun yang mana? Yang qayyimah. Fiha kutubun qayyimah itu. Yang dihimpun adalah yang lurus, yang benar. Bukan yang tambahan-tambahan, yang palsuan-palsuan. Maka Al-Quran mengatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran ini terdapat isi kitab-kitab terdahulu, tetapi yang qayyimah saja. Yang benar, yang lurus, yang asli. Dan menurunannya dengan cara yang berbeda. Diturunkan pertama ke Lauh Mahfud. Dari Lauh Mahfud turun ke Baitul Izzah. Dan untuk itu Allah menghadirkan seluruh malaikat untuk menjadi saksi. Menjadi saksi. Sehingga karena banyaknya saksi itu maka tidak mungkin untuk bisa dipalsukan. Tidak mungkin untuk dipalsukan. Tidak mungkin dipalsukan. Dan diturunkannya pun tidak sekaligus, secara bertahap. Untuk apa? Untuk memudahkan umat ini dan Nabi untuk menghafalnya. Menghafalnya. Di samping Allah juga membuatnya mudah untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk direnungkan isinya dan diamalkan petunjuknya. Sehingga nanti tambah lagi, tidak hanya malaikat diajarkan, tetapi Allah juga melibatkan dirinya untuk menjaga kemuliaan Al-Quran dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan al-dzikr Al-Quran. Dzikr itu mana lain dari Al-Quran. Wa inna lahulah, dan kami pula yang akan menjaganya sampai kapanpun. Jadi beda ya. Dulu dari umat saja, dari Nabi dari umat yang ini tidak. Betul dari umat juga, tetapi Allah menjaga. Namun karena menggunakan inna, Allah tidak menjaganya sendirinya, tapi dia melibatkan kita umat Al-Quran, baik para hufat, para qurra, juga para ulama Al-Quran dan umat semuanya ini, sehingga salah satu zikir berubah langsung semuanya berteriak kan pada perubahan itu. Dan salah satu penjagaan Allah pada Al-Quran yaitu melibatkan Lauh Mahfud. Kira-kira masternya ada di Lauh Mahfud, duplikatnya ada di Baitul Izzah. Nah, nanti malaikat Jibril naik turun dari Baitul Izzah ke bumi secara berangsur-angsur itu. Kemudian para hufatnya saya kira sangat banyak, dan setahu saya ya, tidak ada kitab lain yang bisa dihafal. Setahu saya. Yang hafal misalnya Taurat, menghafal Injil, tapi Al-Quran justru anak kecil usia 4 tahun yang dari Bangka Belitung, Babel itu ternyata hafal Al-Quran. Kita mendengar juga si Najah itu, Najah yang ya secara fisik
ada kekurangan, maksud di atas kursi roda, tetapi ternyata bisa menghafal itu bahkan tidak hanya juznya, suratnya, sampai nomor ayatnya, 2 ayat sebelumnya, 5 ayat setelahnya, apa dan sebagainya, mulai makna. Itulah keajaiban Al-Quran. Kenapa? Karena Allah walaqad yassarna lil walaqad yassarna dzikri fahal mim mudzakir. Terulang 4 kali dalam surat Al-Qamar. Demi Allah, sungguh pas kami telah memudahkan Al-Quran itu bagi siapapun, asal lidzikri, asal untuk diambil pelajarannya, diambil peringatannya. Maka silakan siapa yang mau mengambil peringatan daripada mau mempelajarinya, akan dimudahkan oleh Allah SWT. Para bapak dan ibu, ya, pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, inilah kajian kita hari ini. Tadi hadis, Riyadhus Shalihin, kita lanjut dengan tafsir Ibnu Katsir, ya, mulai ayat 9 sampai 82. Mudah-mudahan kita masuk umat yang akan mendapat syafaatnya Al-Quran di akhirat nanti dan bisa menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la alaina. Nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Wa hasin akhlaqana bi jahil Qur'an. Wa najimna bi syafaatil Qur'an. Wa adkhilna al-jannata bi barakil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.